Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Welcome back to Night with Jesus. Dan karena kita sudah berkumpul pada malam hari ini, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian bagi nama Tuhan, haleluya. Kita mengatakan bahwa kita berkumpul bersatu dan kita mau menyatakan pujian bagi anak domba Allah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan, mari katakan sama-sama, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan semuanya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu Allah yang sungguh luar biasa. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita punya Allah yang memelihara kita luar biasa. Mari nyatakan pujian ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Thank you God. Amin. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil tempat duduk yang terbaik karena kita akan mendengarkan talk show malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran yang akan dibagikan oleh para hambanya, mari kita menyatakan pujian ini. Thank you God. Biarlah pujian ini jadi satu rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia memelihara kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh yes. Kau rancangkan masa depanku penuh
dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sempurna. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Jemaat GKJ Sun City, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam talk show pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik. Nah saudara sekalian, dalam dunia dewasa ini ada dua pandangan besar tentang menanggapi berkat Tuhan bagi setiap umat percaya. Baik, untuk lebih lanjut sudah hadir bersama saya di studio Gembala Sidang GKJ Sun City Pak Pierre Tilaar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik saudara, kita akan mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Pierre, ini ada pertanyaan Pak. Ya. Menurut Pak Pierre atau apa yang Pak Pierre mungkin pelajari, kira-kira apa sih itu teologi kemakmuran? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Teologi kemakmuran atau prosperity theology ya, betul. Adalah sebuah doktrin yang mengajarkan kesuksesan hidup secara jasmani sebagai tanda atau bukti bahwa orang tersebut diperkenan Allah. Nah, kemakmuran hidup ini terutama mencakup kekayaan, kesehatan, kehormatan atau nama baik, dan keberhasilan-keberhasilan secara jasmani lainnya. Nah, keadaan yang menyenangkan ini itu dianggap bisa terjadi karena ditentukan oleh Allah. Artinya Allah yang menentukan orang-orang yang percaya itu untuk diberkati. Atau diberikan sebagai sebuah balasan atas doa
atau tindakan tertentu dari manusia. Nah, para penganut teologi ini juga menekankan bahwa kesuksesan di atas telah disediakan Allah bagi setiap orang Kristen. Hanya saja Allah telah menetapkan instrumen atau syarat untuk menerima kesuksesan tersebut, yaitu melalui iman. Jadi orang-orang yang bersandar pada teologi kemakmuran, penganut teologi kemakmuran ini, itu menganggap mereka harus punya iman yang kuat. Iman yang kuat untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, penekanan kepada iman ini membuat teologi kemakmuran seringkali disebut sebagai teologi iman. Teologi iman. Menurut mereka, iman bukan hanya apa yang ada dalam hati orang percaya, tetapi harus dibuktikan secara konkret melalui perkataan positif. Ada namanya Robert Schuller, Norman Vincent Peale, ya. Jadi ada sebuah visualisasi juga seperti yang diangkat oleh Kenneth Copeland, ya. Lalu Pendeta Yonggi Cho, maupun investasi materi dalam bentuk persembahan. Itu digagas oleh Oral Roberts, ya. Jadi ada visualisasi bagaimana orang bisa melihat sesuatu yang akan dia miliki dan akan dia peroleh. Lalu ada investasi materi dalam bentuk persembahan. Jadi semakin banyak dia memberi, maka semakin banyak dia akan terima. Lalu melalui perkataan positif. Ya, jadi perkataan positif itu akan membuat kita diberkati dan memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, pada umumnya penganut teologi kemakmuran ini berpegang pada doktrin Allah dengan atributnya yang tertentu saja, ya. Pertama yang mereka katakan atau yang mereka tekankan adalah bahwa Allah itu kan Allah yang penuh kasih. Allah yang maha kasih. Sehingga Allah yang maha kasih akan selalu merindukan anak-anaknya itu diberkati. Bukan saja berkat rohani di surga, tetapi berkat jasmani di dunia ini atau di bumi ini. Allah tidak ingin melihat anak-anaknya itu sengsara, menderita, dan miskin atau tidak berhasil dalam hidup mereka. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih pasti memberikan apapun yang diminta atau diharapkan oleh anak-anaknya. Artinya bahwa jika anak-anaknya tidak mengalami berkat-berkat Allah, maka yang bersalah itu adalah lingkungan di mana dia ada. Seolah-olah memang manusia yang percaya kepada Allah itu, Allah harus memaksakan diri untuk memberkati apa yang menjadi keinginan daripada umatnya. Nah, setiap anak Tuhan yang beriman itu dianggap sebagai ahli warisnya. Jadi kalau Allah kita kaya, Allah kita pemilik alam semesta, maka kita adalah pewarisnya. Sehingga kita mesti kaya, kita mesti sukses, kita mesti berhasil, kita mesti sehat, nggak boleh sakit. Nah, kita harus menerima kelimpahan dan kekayaan Allah yang tak terhingga itu. Nah, kekayaan di sini diartikan bukan hanya dalam lingkup rohani saja, namun termasuk juga dalam kekayaan materi. Nah, menurut teologi ini segala penyakit, kemiskinan, dan kesengsaraan berasal dari iblis. Jadi ketika orang itu sakit, miskin, sengsara, gagal, itu dari iblis begitu loh. Allah yang baik adalah Allah yang tidak menghendaki anak-anaknya menderita, sengsara karena berbagai macam penyakit, problema kehidupan, kecelakaan dan yang lain sebagainya. Jadi memang anti celaka gitu ya. Jadi dijauhkanlah dari segala celaka begitu. Kalau celaka berarti itu iblis yang bekerja. Karena itu setiap penyakit, kesusahan dan musibah yang timbul selalu dihubungkan dengan adanya dosa dan penderitaan. Jadi ketika ada orang Kristen, orang percaya dilihat sakit, mengalami celaka, mengalami serangan apapun itu dalam kesehatannya yang terganggu, itu dosa. Itu dosa dan tidak diberkati oleh Tuhan. Gagal dalam hidup, itu dosa. Nah, menurut mereka orang yang dekat dengan Allah akan dijauhkan, dibebaskan dari segala bencana dalam hidupnya. Nah, ini ayat-ayat yang seringkali mereka anggap penting atau ayat-ayat yang mereka bangun untuk teologi mereka. Jadi pegangan mereka. Betul, diantaranya Kejadian 12 ayat 1-3, katanya itu berbicara kemakmuran. Ulangan 28 ayat 13 berbicara tentang kehormatan. Kejadian 12 ayat 1-3, Abraham yang kaya raya, Ishak kaya raya, Yakub kaya raya. Bahkan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13, Salomo itu raja yang sukses, kaya, semuanya dia punya, termasuk banyak istri, begitu kan? Nah, lalu ada juga ayat di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah dan ketoklah, maka kamu akan mendapatkannya.
Yohanes 15 ayat 7. Minta apa saja yang dikehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wah, dan banyak lagi ayat-ayat yang dipakai oleh paham ini, paham kemakmuran ini untuk melandasi pengajaran mereka. Dan mereka berkata, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Demikian. Wow, pemaparan yang sangat menarik, saudara. Saya catat beberapa hal nih, Pak. Jadi rupanya pandangan pertama itu adalah teologi iman ya. Betul. Ya, atau mereka harus untuk bisa mendapat semua itu mereka harus memperkatakan, ya, perkatakan hal-hal positif, misalnya saya mau ini dalam nama Yesus pasti terjadi, ya gitu contoh dan lain sebagainya ya. Diklaim ya. Diklaim begitu. pakai janji-janji dan sebagainya. Dengan alasan bahwa mana mungkin kamu bisa berkata bahwa Tuhan baik atau jadi saksi kalau kamu nggak mengalami terlebih dahulu. Jadi kamu harus mengalami dulu nih, mendapatkan semua kesuksesan tersebut, barulah bisa jadi saksi, bisa nyatakan kebaikan Tuhan. Saudara, kita akan lanjut dalam pertanyaan yang kedua. Tapi pertanyaannya seperti ini, dari manakah datangnya sumber pemahaman tentang teologi kemakmuran ini? Jadi doktrin teologi kemakmuran ini mulai populer di Amerika Serikat. Mulai dari pelayanan TV, penginjilan-penginjilan besar, dan para pengkhotbah dari denominasi tertentu yang tidak perlu saya sebutkan mereknya. Ya. Nah, akar modern dari teologi kemakmuran terdapat pada diri E.W. Kenyon, ya, tahun 1867 sampai 1948. Ya. Ia adalah seorang pengkhotbah, pendidik dan penulis yang hebat. Nah, jadi penekanannya pada iman sebagai sarana mendapatkan janji Allah. Itu tertuang dalam 18 buku yang dia tulis. Dan salah satu frasa yang berasal dari Kenyon dan terus dipakai sampai sekarang adalah ini. Apa yang saya akui, itu yang saya miliki. Jadi, apa yang saya akui bisa saja diucapkan, diyakini, dipercaya, itu yang saya miliki. Jadi, luar biasa ya, apa yang saya yakini, apa yang saya percaya, itu yang saya miliki dan saya punyai. Nah, konsep di atas itu dari Kenyon selanjutnya terus dikumandangkan oleh beberapa tokoh. Ya, misalnya Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts, Nasir Sadiki, Robert Tilton, Maurice Cerullo, Paul Crouch, Joel Austin, ya, Tokoh-tokoh besar seorang semua nih, pendeta saudara. yang penuh senyuman itu, John Avancini, Fred Price, David Yonggi Cho di Korea Selatan, dan Peter Popov. Nah, tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang sangat populer dan luar biasa, yang betul-betul mewarnai atau bahkan menghujani pemahaman kemakmuran itu ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Dan sangat disayangkan sekali ada banyak orang Kristen yang tidak tahu sebenarnya dan bahkan terseret di dalamnya dengan sebuah campaign, sebuah kebaktian-kebaktian yang penuh dengan mujizat, pelipat gandaan keuntungan, pelipat gandaan ekonomi, pembebasan hutang, kesembuhan ilahi. Itu sebenarnya adalah sebuah acara-acara yang sebenarnya dibungkus oleh paham teologi kemakmuran. Karena yang tadi itu nggak boleh sakit, harus sehat. Nggak boleh gagal, harus sukses, harus berhasil. Pokoknya semuanya itu harus yang wah-wah punya. Nah, apalagi Kenneth Hagin ya. Kenneth Hagin ini terkenal dengan khotbahnya tentang 4 formula menerima janji Allah. Yang pertama, katakan. Katakan. Jadi kita mesti katakan, aku orang berhasil, aku diberkati, melimpah-limpah. Aku orang yang gak mungkin gagal, aku orang yang gak mungkin sakit, aku harus sehat. Dikatakan terus, dikatakan. Nah, yang kedua, dilakukan. Dikatakan, dilakukan. Ketika kita mengatakan, kita melakukannya. Ya kan? Kita melakukan itu. Di mana-mana kita harus mengumandangkan, bahkan kita memperlakukan hidup kita sebagai orang yang diberkati. Contoh, kalau dia naik taksi, jangan taksi yang biru, mesti yang hitam, mesti yang silver. Contohnya aku orang diberkati nih kan. Pokoknya kalau beli mobil, mesti mobil yang bermerek. Kalau nggak bermerek itu berarti bukan orang yang diberkati. Dilakukan. Dia harus memperlakukan dirinya dan mempraktekkan bahwa dia orang yang diberkati. Oke, kalau ditanya gimana kesehatanmu? Wah, sehat luar biasa. Padahal tadi pagi baru kena serangan darah tinggi. Iya kan? Bahkan waktu dia ngomong itu lagi demam, lagi flu. Tapi dia nggak mau mengakui itu. Aku tuh sehat, aku baik-baik saja. Luar biasa. Jadi setelah tahap kedua lakukan, terima. Oke. Jadi ada orang yang pengen dapat mobil sport, ya kan? Didoakan, difoto,
Ditempel di kamarnya, Didoain didoain terus terus, gitu ya. diyakin. Dan dia terima. Terima itu punya dua konsep, dua arti. Oke. Terima dalam iman dan terima dalam kenyataan. Kenyataan. Nah, sebelum terima dalam kenyataan, terima dalam iman. Dalam iman dulu sudah Contoh. terima ya. Itu mobil yang lewat itu, Force, Ferrari, itu punya saya. Oh ya? Yes! Jadi artinya memang dia mengimani dan dia mengklaim bahwa apa yang dia minta itu, apa yang dia katakan dan lakukan itu sudah menjadi miliknya. Dalam Jadi, iman sudah dalam iman. sudah jadi milik ya. Nah ini kelihatannya sebuah ajaran yang bagus banget ya kan. Apalagi ada buku dari Pastor Yonggi Cho itu dimensi keempat kan. Jadi itu sudah sangat condong sekali dengan teologi kemakmuran yang begitu ekstrim, kuat sekali. Aku klaim janji Tuhan, aku klaim janji Tuhan. Jadi Tuhan itu dianggap sebagai pemberi jawaban atas apa yang mereka mau. Nah lalu setelah terima dalam iman, biasanya akhirnya orang memaksa diri untuk terima dalam kenyataan. Setelah itu semua terjadi, Bapak Ibu Saudara, dengan usaha apapun itu, beritakan. Nah makanya tak heran ya kita sering dengar orang punya kesaksian di era-era 80, 90 ya, bahkan sampai awal 2000-an itu sangat sering kita dengar orang bersaksi tentang kesuksesan. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku berhasil, ya kan? Aku berhasil dalam usahaku, Tuhan lipat gandakan, dulu aku utangku banyak, sekarang saya memberi orang utang yang banyak. Pokoknya kesaksian-kesaksian orang di dalam paham teologi kemakmuran ini udah sangat kelihatan gitu loh, beda sekali. Pokoknya semua tentang kesuksesan, keberhasilan, seolah-olah tidak ada kesaksian yang dianggap kesaksian dari Tuhan kalau hidupnya itu mengalami yang namanya sakit, derita, ada kegagalan, atau sesuatu yang mungkin buruk terjadi dalam hidupnya. Itu disimpan. Jadi walaupun dia punya banyak kisah tentang kehidupan, tapi kalau itu tidak berhubungan dengan kesuksesan, maka dia nggak mau bersaksi. Jangan bersaksi kalau belum sukses ya. Yes, gitu. Jadi katakan, ya itu 4 formula dari Kenneth Hagin. Katakan, lakukan, terima, beritakan. Dan masing-masing punya ayat Alkitab. Yang kalau orang awam yang nggak ngerti, ini Alkitabiah sekali nih. Ini benar nih, dan orang aminkan. Nah, jadi semua berasal dari Amerika ya. Gereja itu menjadi sebuah industri, menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa. Menarik saudara ya. Nggak heran orang kemudian mulai klaim-klaim tertentu, ya saya pasti dapat ini. Tuhan mengendaki saya pasti. Enaknya ke bandara aja ya, doain jet gitu. Dalam nama Yesus jet jadi milik saya. Wah, kalau gitu sih saya juga pengen juga. Jadi memang cara penafsiran Alkitab yang dibangun oleh paham teologi kemakmuran ini tidak utuh ya. Selain tidak utuh ada penafsiran-penafsiran yang keliru sebenarnya terhadap janji Allah. Memang Alkitab mengatakan di satu sisi ada berkat Tuhan, jasmani, ya kan, berkat Tuhan rohani. Tapi apakah berkat-berkat itu hanya melulu masalah materi? Iya. Kan tidak. Berkat itu begitu luas dan begitu dalam sekali dan tak terbatas Terlalu disempitkan ya Pak? Betul, terlalu disempitkan. Lalu mereka tidak melihat konteks Alkitab secara keseluruhan tentang janji Allah dan konsep tentang kerajaan Allah itu sendiri. Jadi main comot ayat itu yang paling asik sekali tapi nggak melihat konteks jauh, konteks dekatnya. Akhirnya menjadi salah tafsir. Itu sih. Pemaparan yang sangat menarik ya saudara. Kita akan masuk dalam pertanyaan berikut. Saya harap saudara masih mengikuti terus karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama, bisa kita dapat bersama. Dan bagi saudara yang mungkin punya pertanyaan, saudara bisa menyampaikan pertanyaan juga. Di kolom chat ini ada nomor WA, nomor kontak, bisa saudara kasih pertanyaan di situ dan akan dijawab. Pertanyaan berikutnya Pak Pir. Tadi kan Bapak sudah sampaikan tentang garis-garis besar apa yang jadi teologi kemakmuran nih. Nah sekarang kita masuk ke teologi kemiskinan atau poin kedua, pandangan kedua itu. Silakan Pak. Ya, teologi kemiskinan adalah sebuah paham di mana kita diminta untuk menyingkirkan harta duniawi dan mengutamakan Tuhan. Itu katanya teologi kemiskinan. Sebetulnya paham ini bukanlah hal yang baru. Ya. Karena sejak abad-abad awal gereja, abad-abad silam, telah banyak mistikus Kristen yang memutuskan untuk hidup menyendiri dan memutuskan menjalani hidup pertapaan. Dia terasing dari dunia dan lingkungan sosialnya. Dia sengaja menyendiri, Mengasingkan diri ya. Betul, mengasingkan diri, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanggung jawabnya, bahkan meninggalkan dirinya yang ada dari awal. Nah, banyak orang akhirnya membawa paham ini ke titik ekstrim sehingga mereka benar-benar hanya mencari kerajaan Allah saja. Mencari kerajaan Allah dan bekerja, berusaha, berbisnis, menghasilkan uang, punya rumah, punya mobil, itu dianggap berdosa.
dianggap jauh dari Tuhan dan dianggap tidak mau hidup kudus. Nah ini ekstrim yang di sebelah juga. Nah teologi kemiskinan ini menolak materialisme demi mengagungkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang roh. Ya, atau yang kita sebutkan namanya asketisme. Jadi asketisme ini orang yang cuma hidup dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Jadi lihat hal yang indah pemandangan pun gak mau. Lihat ada mall nggak mau. Lihat ada kembang api nggak mau. Wah rohani, ini nggak rohani. Bukan rohani. Ini rohana begitu kira-kira ya. Jadi waduh aku pokoknya mesti pergi ke tempat yang sepi, yang gelap kalau perlu. Ya ada yang cuma makan rumput seumur hidup dan akhirnya mati kekurangan gizi. Ada yang cuma minum air ya kan. Ada yang betul-betul hanya berdiri di satu tempat selama berbulan-bulan. Duduk di satu tempat selama berbulan-bulan. Dan mereka menikmati apa yang namanya itu seperti bertapa ya. Mereka menikmati katanya itu ada sebuah pengalaman mistik. Mereka bisa merasakan Tuhan di sana. Pertanyaannya apakah betul mereka merasakan Tuhan? Dan apakah itu Tuhan yang sedang mereka jumpai? Begitu ya. Nah, teologi kemiskinan membuang jauh-jauh segala macam ide duniawi. Dan segala obsesi terhadap uang. Jadi dibuang gitu ya. Ajaran ini secara ekstrim menyebutkan bahwa percaya kepada harta benda duniawi dan memilikinya itu dianggap sebagai kutukan atau dosa ya kan. Kalau tadi ekstrim yang tadi kalau nggak memiliki itu dianggap berdosa. Kalau sekarang memiliki dianggap berdosa. Jadi tidak memiliki dianggap kudus. Wow ini ekstrim yang sangat ekstrim ya. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, teologi kemiskinan menolak materialisme dalam berbagai cara dan bentuk. Pokoknya semuanya. Termasuk ada yang nggak mau menikah, gitu ya. Jadi nggak Selibat. Ya selibat. Tidak boleh punya rumah, begitu ya. Nggak boleh punya perabot, kalaupun punya rumah, rumahnya itu kosong. Nggak boleh ada alat elektronik kalau dunia sekarang. Nggak boleh ada nonton TV dan lain sebagainya. Karena itu menjauhkan kita dari Tuhan. Hal ini tentunya menimbulkan bias terhadap orang-orang yang pada akhirnya tidak mau berbuat sesuatu, tidak mau produktif dalam hidupnya, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, lalu menyerah pada nasib dan ada sesuatu yang melindungi dia. Teologi kemiskinan. Dan takut berdosa tadi itu. Takut berdosa tadi. Jadi akhirnya orang-orang tuh dibiarkan di dalam keadaannya yang penuh dengan kemalasan, yang mungkin orang-orang itu yang tidak mau kreatif, tidak mau berinisiatif, lalu berlindung di dalam teologi ini. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mencari Tuhan. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kemalasan. Itu adalah sebuah, orang yang tidak mau berproduksi, tidak mau kreatif, tidak mau berjuang dan tidak mau berusaha. Nah, orang yang ragu-ragu atau menolak kekayaan sepakat dengan teologi kemiskinan. Sekali lagi. Orang yang ragu-ragu, orang yang takut berjuang, orang yang tidak mau bermimpi tentang sesuatu, orang yang tidak mau mengubah keadaan hidupnya, orang yang pengen santai-santai, pengen enak-enakan, pengen diem, asik dengan dirinya, ini akan sepakat dengan teologi kemiskinan. Nah, ayat-ayat yang terkenal ya dari paham teologi kemiskinan, itu Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi, seolah-olah harta lah yang menyebabkan orang hatinya bukan kepada Tuhan. Tapi ke harta itu ya. Betul. Lalu ayat yang berikut, Matius 6 ayat 32 sampai 34. Jadi, itu yang tadi Yesus bilang, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini ayat yang mereka pakai. Kalau mau cari uang itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah ayat yang berikut, Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini loh perumpamaan tentang anak muda yang kaya itu. Yang tinggal disuruh jual. Yesus bilang jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Baru ikut aku. Wah ini berarti gak boleh nih. Yesus aja berhadapan dengan anak muda yang kaya, disuruh jual. Yesus menentang kekayaan. Yesus menentang kekayaan seolah-olah. Seolah-olah Yesus menentang kekayaan. Lalu Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Itu orang kaya yang menimbun harta dan dianggap orang kaya yang bodoh kan. Yesus berarti mengatakan orang yang menimbun harta, orang kaya ini orang bodoh. Jadi mereka gak ngerti konteksnya, lalu mereka langsung menyimpulkan bahwa
Ini teologi kemiskinan. Karena Tidak boleh Yesus- nabung ya. Yesus anti dengan hal ini. Nah, yang berikut adalah 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi di situ ada kata cinta uang. Jadi mereka berkata orang nggak boleh cinta uang. Mereka lupa bahwa betul kita nggak boleh cinta uang. Kita harus cinta Tuhan meskipun kita juga butuh uang. Karena memang apa yang dimaksudkan oleh Paulus di situ adalah sebuah kekeliruan di mana orang nggak boleh cinta uang. Kalau cinta uang itu dosa, benar nggak? Ya. Nah, cinta uang memang dosa, memang nggak boleh. Tetapi orang itu menggunakan uang untuk hidup bagi kebutuhannya dan hidup bagi kemuliaan Tuhan atau melayani Tuhan. Nah, demikian secara singkat teologia kemiskinan. Ini saya mulai pikir saudara, pantasan dua pandangan ini tidak pernah bisa nyambung kan. Karena Iya. yang satu itu ingin dapat segalanya. Yang kedua ingin melepaskan segalanya. Ya nggak pernah bisa nyambung lah saudara ya. Yang satu berkata bahwa kalau miskin itu dosa. Yang satu bilang kalau kaya itu justru berdosa. Lu harus miskin gitu. Waduh ini memang, tapi menarik juga untuk diperbincangkan saudara. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak Pir. Ya, Bagaimana tanggapan Pak Pir sendiri ya sebagai gembala sidang dalam menyikapi orang-orang yang, saya pakai tanda kutip ya, itu jadi sales teologi kemakmuran ini loh, suka menawarkan, oh kamu miskin ya, kamu kok susah banget hidupmu. kurang berdoa Iya, kamu. kamu kurang berdoa Kurang nih. beriman ya. Kurang klaim janji Tuhan nih. Ah, gimana tanggapannya Pak? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang kedua doktrin ini sedang membawa jemaat pada pengajaran yang sesungguhnya itu tidak disampaikan oleh Alkitab. Ya, baik teologi kemakmuran maupun teologi kemiskinan. Jadi dua ajaran yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Alkitab, tidak diajarkan oleh Alkitab. Jadi teologi kemakmuran secara tanpa sadar sedang menggiring jemaat ke arah hidup materialistis atau materialisme modern dan pada akhirnya menjadi hedonis sebenarnya. Dengan memakai alasan iman. Sebenarnya ujung-ujungnya adalah ingin hidup nyaman, ingin nikmat, ingin hidup serba enak, serba ada lah ya. Dan memang itu semuanya suka. Siapa yang tidak suka? Ya kan? Tetapi memperalat Tuhan, seolah-olah Tuhan yang memaksa dan bahkan kita memaksa Tuhan untuk melakukannya. Dan celakanya kalau kita lihat Salomo misalnya. Ya. Salomo itu punya segala-galanya bukan? Dalam ukuran Alkitab dan bahkan dalam ukuran paham teologi kemakmuran, Salomo ini diagung-agungkan. Tetapi apa yang kita lihat ketika orang itu di dalam seluruh keberadaannya yang lengkap dengan penuh fasilitas yang mumpuni, namun hidupnya tidak melekat kepada Allah itu sendiri, namun kepada berkat itu. Kita lihat hasil akhir hidup Salomo bukan? Ya. Wah, semua istri-istrinya itu menyeret dia sampai ke dalam penyembahan berhala yang tidak memuliakan Allah. Pada akhirnya seperti itu. Karena dia menikmati, dia terseret di dalamnya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Ketika terkecoh dengan paham teologi kemakmuran, ya. Dan tertipu seolah-olah tanpa itu Tuhan tidak menyertai. Tanpa itu Tuhan tidak memberkati. Nah, teologi kemiskinan pun sama, tanpa sadar sedang menggiring jemaat ke arah skolastisisme. Orang mau menikmati Tuhan, hidup kudus tapi melupakan tanggung jawabnya. Mengesampingkan aspek penjangkauan jiwa, aspek sosial yang Tuhan inginkan. Jemaat digiring untuk terima nasib dan asik mengasihani diri dengan alasan untuk semakin menyerupai Tuhan katanya. Padahal Yesus sendiri pun menaruh perhatian pada dimensi sosial bukan? Dia sangat menaruh perhatian pada dimensi sosial dan seterusnya. Nah, seharusnya kalau orang Kristen bertemu dengan konsep seperti ini, entah itu konsep teologi kemakmuran maupun konsep teologi kemiskinan, kembalilah pada firman begitu loh. Kembali pada firman, apakah itu benar? Jangan-jangan aku hanya digiring untuk sebenarnya akhirnya pada ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Ketika aku tidak mendapatkan itu, Tuhanku kurang berkuasa dong. Dan kalau nggak dapat pada akhirnya, aku langsung kita berpikir, kita nih orang berdosa nih. Gak layak nih karena Tuhan gak mengabulkan apa yang kita minta dan kita mau. Demikian. Berarti kita putuskan nih Pak, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah tahu firman, ketika kita menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip menawarkan teori atau teologi kemakmuran bagi setiap kita,
kita harus sadar bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, walaupun memang ada beberapa hal yang dicatat dalam firman Tuhan, tapi itu ambil satu-satu ayat aja main comot ya. Jadi tidak melihat secara keseluruhan apa yang menjadi pesan dan tidak sesuai dengan konteks juga. Ya, makanya lebih cenderung salah. Justru itu kita harus belajar firman Tuhan ya. Semakin dalam kita tahu firman, semakin gampang bagi kita untuk membuat perbedaan dan melihat perbedaan itu, saudara. Betul. Ya. Baik saudara, kita akan lanjut pertanyaan. Pak Pir, kalau memang tadi Bapak sudah sampaikan tentang 2 poin besar ini, dan kita tahu bahwa 2 hal itu keliru, artinya bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kira-kira sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kira-kira mana yang harus kita pilih nih? Sementara dua-duanya keliru nih. Iya. Tidak, kalau kemakmuran itu sudah pasti salah karena ingin Tuhan jadi alat saja, alat untuk kepuasan sendiri. Sementara yang kemiskinan, kalau dapat segala sesuatu itu berdosa justru di hadapan Tuhan. Jadi kira-kira mana Pak? Iya. Mana yang harus? Dalam hidup kita tidak bisa mengambil kedua ekstrem ini. Iya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita bisa mencari kerajaan Allah. Kita mencari kerajaan Allah dengan cara melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita mencari kerajaan Allah dengan melakukan semuanya untuk kerajaan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga kita harus percaya bahwa kita telah menerima berkat yang terbesar, yaitu apa? Keselamatan. Ya. Pengajaran kita akan kekudusan juga tidak boleh dilandaskan akan harapan untuk mendapatkan berkat jasmani. Jadi ada orang yang mau hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan, Supaya tapi kaya. ujung-ujungnya supaya kaya. Ujung-ujungnya supaya dapat berkat jasmani, uang, harta, dan lain sebagainya. Ini juga keliru. Tetap memanfaatkan Allah. Namun apabila Tuhan mempercayakan berkat jasmani kepada kita, harta, uang, kekayaan. Nah ini yang paling penting. Kita wajib mempergunakan apa yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaannya. Ini yang benar. Tidak gelap mata juga ya. Betul. Demikian juga pengejaran kita akan kekudusan. Jadi orang yang mengatakan teologi kemiskinan ini adalah karena mengejar kekudusan tidak mendapatkan sesuatu, dan mendapatkan sesuatu adalah dosa. Nah bagaimana kita orang Kristen hidup kudus tapi tetap realistis, tetap menjadi manusia yang normal dan sehat. Produktif ya. Ya, ini tidak boleh dilandaskan pada kehidupan yang menjauh dari semua fakta sosial. Dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Justru dalam dimensi sosial kita setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Allah lebih dari segala kepemilikan di hidup ini. Nah contohnya orang yang menyendiri. Ya. Apakah itu sudah sungguh membuktikan bahwa dia mengasihi Allah? Tidak terbukti bukan? Tidak ada tantangannya juga Tidak ada kan? tantangan. Dia hidup di goa, dia hidup menyendiri, dia hidup di hutan. Gak ada yang ngomongin dia gitu kan, gak ada yang ngomongin fitnah. dia, Dan gak ada yang fitnah. Dia tidak masuk dalam kehidupan sosial yang nyata. Sedangkan Yesus katakan, aku mengutus kamu ke tengah kawanan serigala. Sehingga kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah ada satu hal yang perlu kita pikirkan ya tentang hidup sederhana. Ya. Ini menjebatani antara pemahaman teologi kemakmuran dan pemahaman teologi kemiskinan. Di tengah-tengahnya berarti. Betul. Jadi kesederhanaan itu bukanlah miskin sebenarnya. Kesederhanaan itu pun bukan penderitaan juga, bukan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, orang seringkali mengatakan apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. Sehingga orang lupa yang dia butuhkan atau yang dia inginkan. Nah kebanyakan orang pengen yang dia inginkan. Semua keinginan, semua keinginan dia pengen dapat. Dan itu tidak pernah berakhir ya. Ya, tidak akan pernah berakhir. Padahal ada yang namanya kebutuhan jasmani. Nah kesederhanaan itu memang tidak identik dengan kemiskinan. Tidak identik juga dengan penderitaan. Atau orang yang sengaja membuat diri kelihatan seperti orang miskin. Miskin berarti tidak memiliki apa-apa, betul. Sementara menderita pun juga dalam pengertian jasmani, orang menderita berarti sebuah kondisi yang tidak diharapkan oleh seorang itu menderita. Baik secara fisik maupun psikis, ya kan? Sehingga menjadi beban bagi orang tersebut dan orang lain. Itu yang namanya aspek menderita. Jadi penderitaan itu menjadi beban bagi diri sendiri, menjadi beban bagi orang lain. Sesungguhnya ia tidak mau hidup seperti ini, tapi penderitaan itu memaksa dia. Ya kan? Nah, orang yang hidup sederhana akan mencukupkan dirinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Itu pemahaman hidup sederhana. Orang Kristen harus mengambil sebuah pilihan
pilihan yang sadar untuk hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Meski dalam kelimpahannya. Jadi orang boleh hidup limpah, bisa hidup limpah, bisa kaya raya. Tetapi itu tidak serta-merta membuat dia harus menjadi orang yang berlebihan, hidup mewah. Menunjukkan kepada orang lain Menunjukkan bahwa kepada orang lain, betul. Kesederhanaan adalah sebuah kesadaran dan pilihan hidup yang mengarahkan orang Kristen untuk hidup dalam hubungan yang selalu akrab dengan Bapa dan bergantung pada Bapa di surga. Kita lihat aspeknya itu di dalam doa Bapa kami kan. Iya. Tuhan mengatakan, berilah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan gak suruh berdoa untuk makanan setahun? Berdoa untuk makanan 2 tahun. Agar apa? Setiap orang Kristen, entah itu orang yang sudah mapan, entah itu orang yang sudah memiliki segala-galanya, itu tidak hanyut dengan kepemilikannya, tetapi justru bergantung kepada Tuhan. Dia hidup sederhana. Bahwa apa yang dia punya, apakah memang dia pakai untuk dirinya semata-mata. Semewah-mewahnya, sesuka-sukanya. Nah ini akan menjadi hidup yang hedonis sebenarnya. Yang banyak kali orang Kristen bilang, kamu orang Kristen, kamu mesti turun dari mobil mewah. Kamu mesti turun dari rumah, keluar dari pintu rumah yang mewah, dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak salah. Karena kita membeli dengan uang kita sendiri kan. Tetapi apakah itu panggilan hidup orang Kristen? Lalu dia begitu boros, dia begitu royal dengan dirinya. Sementara dengan orang lain, sementara dengan pelayanan, sementara dengan pergerakan gereja, ia acuh tak acuh. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan berkat itu sendiri kan. Nah, jadi hidup sederhana bukan berarti orang itu ya udah deh diam-diam aja. Aku tidak mau aku tidak mau meningkatkan kualitas hidupku. Bukan. Kita tetap berjuang, kita tetap melakukan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Bukankah setiap manusia harus berjuang untuk hidup yang lebih baik? Agar tidak menjadi beban dalam keluarga atau masyarakat. Jadi kita harus berjuang. Supaya tidak jadi beban terhadap keluarga atau beban terhadap masyarakat. Hidup yang lebih baik dalam diri orang Kristen harus menjadi sebuah pilihan untuk lebih bermanfaat bagi kerajaan Allah. Jadi nggak boleh berhenti di situ ya. Tidak boleh berhenti hidup yang sukses, hidup yang berhasil, hidup yang sudah memiliki segala-galanya, lalu stop sampai di sana. Bukan, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kenyamanan diri semata-mata, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini adalah tujuan yang benar di dalam segala perjuangan kehidupan orang Kristen. Ya. Saudara, gimana mengikuti terus ya? Dan terima kasih Pak Pir, ini pemaparan yang kita semakin dibukakan banyak hal. Dan memang betul saudara, ketika kalau orang hanya menganut kepada satu prinsip tertentu bahwa ikut Tuhan pasti makmur, maka dia akan sangat susah untuk bersyukur dengan situasi yang ada atau keberadaan hidupnya ya. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul. Dia berpikir bahwa ini bukan Tuhan, Tuhan gak sedang pelihara saya nih. Tuhan pasti sedang jauh ya. Iya, Tuhan sedang jauh entah di mana dan saya pasti sedang berdosa ini. Maka ini hukuman bagi saya kalau saya seperti ini. Tapi kalau kita ada di sisi yang kedua, yang pandangan bahwa kalau kita kaya itu jauh dari Tuhan, itu dosa. Ya kita akan terjebak seperti satu suku di Amerika yang sampai sekarang masih mempertahankan hidup purba. Ya, jadi tidak mau pakai mobil saudara, masih pakai kuda sampai ini. Bahkan rumah mereka juga nggak mau pakai listrik. Nggak ada televisi, nggak boleh ada apa-apa, itu dosa. Jadi saudara bisa searching ya, namanya Amis ya. Bukan Amis ikan saudara. Nah baik Pak Pir, Tapi saya mau tambahkan lagi. Ya, betul yang tadi disampaikan. Jadi ada orang yang mungkin karena paham teologi kemakmuran begitu kuat, ketika dia gagal, dia nggak mau melayani Tuhan. Dia merasa berdosa. Waduh, orang memandang aku nih penuh dosa karena aku gagal. Tuhan kecewa sama saya. Tuhan kecewa. Jadi dia merasa diri nggak layak untuk melayani. Akhirnya dia menarik diri dari kehidupan lingkungan gereja, dari pelayanan. Tunggu aku berhasil dulu, tunggu lancar dulu, baru aku kembali melayani. Nah ini bahaya yang sedang terjadi hari-hari ini juga. Dan lebih parah lagi kalau ini Pak, doanya itu sudah bisa ketebak. Pasti nuntut terus ya. Tuhan saya mau buat ini, buat berhasil ya. Loh, kalau Tuhan gak mau buat berhasil gimana? Kalau Tuhan izinkan untuk tidak langsung berhasil, dia kecewa minta ampun sama Tuhan. Bisa juga seperti itu saudara. Dan itu bahaya sekali bagi pertumbuhan iman kita kan. Betul. Pak Pir, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk jemaat Season City yang sedang menyaksikan atau bagi setiap orang yang sedang menyaksikan tayangan ini, silakan Pak. Iya,
Bapak Ibu Jemaat GKJ Season City yang dikasihi Kristus, pesan saya, berjuanglah untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Berjuang. Produktif, kreatif, daya juang, tidak boleh menyerah, pantang mundur. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar di hadapan Allah. Dan jangan hanya berhenti sampai pada peningkatan kualitas hidup semata. Sekali lagi, itu bukan jadi tujuan. Peningkatan kualitas hidup yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin mumpuni. Itu jangan menjadi tujuan Bapak Ibu. Jangan berhenti di situ. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara di dalam perjuangannya diizinkan menjadi orang yang sukses, yang berhasil. Ingat, tujuannya adalah untuk mewartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Sekali lagi, untuk mewartakan kebenaran dan kerajaan Allah. Bahkan untuk perluasan pekerjaan dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bayangkan panggilan yang indah bagi kita, bukan? Kita menjadi agen kerajaan Allah untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja di mana Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan. Ya, itulah ladang di mana kerajaan Allah, kebenaran Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu menjadi partnernya Allah yang benar dan tepat, yang sesuai dengan rancangan Allah sejak semula. Tuhan Yesus memberkati. Kamca toto Pak Pir Oto untuk kanca. semua yang sudah disampaikan. Saya percaya bahwa saya sendiri diberkati dari apa yang Bapak Amin, sampaikan. puji Dan kita Tuhan. percaya bahwa jemaat dan saudara semua yang menyaksikan tayangan ini juga diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara kita malam hari ini dan kita beristirahat, mari kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan ini, kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi satu yang pasti, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang menjaga dan beserta dengan kita senantiasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Bapa di surga, berkat penyertaan-Mu, berkat kuasa-Mu, berkat pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas kami sempurna adanya. Meskipun terlalu sering kami melihat berkat-Mu hanya dalam hal-hal fisik, hanya dalam hal-hal material saja ya Tuhan. Inilah kelemahan dan kekurangan kami. Oleh sebab itu ajarkanlah kami terus, bukakanlah hati dan pikiran kami terus menerus untuk melihat dan menemukan bahwa Engkaulah sumber berkat yang sejati. Bahkan ketika kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di malam hari ini, kami menikmati makan dan minum, nafas yang segar, kami masih bisa beraktivitas, kami menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga kami, sukacita di dalam jemaat dan kebersamaan kami. Inilah berkat ya Tuhan yang tak bisa dibeli dengan apapun, karena Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau selalu menunjukkan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat ya Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu, firman-Mu menopang kami, menguatkan kami, menenangkan kami, bahkan memampukan kami menjalani hari-hari yang berat kami di depan ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami melewati semua, bahkan menang atasnya hanya di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau beristirahat malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai. Dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang diperbaharui, disegarkan untuk beraktivitas, bahkan untuk menikmati berkat-berkat-Mu yang indah itu. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Demikian Night with Jesus malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.